Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi di modul 1.2. Pertama, setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Model refleksi yang saya ambil berdasarkan 4P. Yang pertama, peristiwa, kedua, perasaan, ketiga, pembelajaran, dan yang keempat, penerapan. Pertama, mengenai peristiwa, momen yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah 1. Memahami filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, mendidik dengan pola Among, mendidik dengan memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam, berhamba pada anak, dan pendidikan holistik antara cipta, rasa, karsa, dan raga. Yang kedua, memahami nilai dan peran guru penggerak. Momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah 1. Membuat aksi nyata atau mengimplementasikan semua filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Kedua, merubah paradigma dan pola pikir diri sendiri dengan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, mengambil peranan sebagai guru penggerak di sekolah. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami, di modul 1.1, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai kodratnya. Sedangkan di modul 1.2, kita sebagai guru penggerak harus berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, mengenai perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa menemukan semangat, motivasi, dan arah baru dalam melakukan pembelajaran. Seolah-olah ilmu yang didapat merupakan navigasi baru yang menuntun saya ke arah perbaikan pembelajaran. Pembelajaran yang holistik antara pengetahuan dan budi pekerti, pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, dan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat siswa. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, bahwa sebagai guru matematika SMK, saya berpikir bahwa pertama, pembelajaran matematika bertujuan membekali siswa dengan konsep matematika yang dapat dijadikan dasar untuk pendidikan di perguruan tinggi. Dengan pembelajaran matematika, siswa dapat mampu melewati ujian UTBK dan seleksi-seleksi lainnya misalnya. Yang kedua, dengan pembelajaran matematika, siswa dapat melatih siswa berpikir kritis, sistematis, dan logis, tanpa memperhatikan kodrat siswa dan penumbuhan budi pekerti siswa. Yang ketiga, saya tidak pernah melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Saya tidak pernah berpikir pentingnya berkolaborasi dengan guru yang lain. Dan sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi murid. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan siswa. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru-guru yang lainnya. Yang keempat, mendorong kolaborasi dengan teman sejawat, manajemen sekolah, dan seluruh stakeholder pendidikan. Dan yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi di sekolah. Keempat, penerapan. Mengenai rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah
Yang pertama, berpihak pada murid, bersikap amung dan menuntun. Kedua, inovatif dan kreatif, berkarya dan menciptakan hal yang baru. Ketiga, reflektif, berpikir terbuka dan bertanya pada diri. Keempat, mandiri, berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Dan yang terakhir, kolaboratif, bekerja sama dengan komunitas praktisi. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Saya ucapkan terima kasih, dan sebelum saya akhiri, saya mengutip kata-kata motivasi. Jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Benjamin Franklin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.